Menjadi perhatian serius terkait pemilu yang tertuju pada praktik politik uang yang selalu merasuki alam pikiran hingga menjelma seolah-olah itu lumrah atau biasa saja dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan langsung. Padahal aturan hukumnya telah memuat sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun bagi siapapun, termasuk paslon, anggota partai, tim kampanye, maupun relawan yang bila mana ketahuan melakukan praktik politik uang yang bertujuan untuk memilih calon tertentu. Bahkan, praktik politik uang ini dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat TSM. Tapi nyatanya, praktik politik uang seakan tidak takut dengan ancaman pidana itu, karena masih ada kecenderungan masyarakat kita yang mengilhaminya seolah-olah pesta demokrasi pemilihan langsung adalah momen untuk dapat uang dari mereka yang ingin meraih kekuasaan. Inilah sifat pragmatis. Peserta yang berebut kekuasaan hanya berpikir bagaimana menyediakan kekuatan finansial untuk meraih suara pemilih. Hingga inilah yang menjadi ruang masuknya para pemain luar, seperti halnya investor yang menanam budi baiknya, ikut membantu finansial para paslon dengan komitmen bisnis sebagai timbal baliknya bila nanti paslon itu terpilih dan berkuasa. Harapannya, kita sebagai rakyat harus saling bahu-membahu menjaga marwah kesucian sebagai pemilik suara untuk menolak segala praktik politik uang dalam setiap pemilu. Bahkan bila kita mengetahui ada praktik kotor itu, segera laporkan ke Gakumdu atau pihak yang berwenang untuk diproses hukum. Harapan juga bagi KPU untuk tegas mengawasi tentang aturan main dana kampanye para paslon, termasuk sumber perolehan dana kampanye yang terkadang menjadi celah ikut bermainnya pihak luar menanam budi baiknya pada para paslon. Mari berubah menjadi pemilih yang baik bila ingin mencapai pemimpin berkualitas. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat inilah yang akan menentukan hitam dan putihnya panggung politik, atau yang menentukan hasil dari kontestasi pemilu.